Sore ini ketemu lagi di BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kita akan membahas kenali dan ketahui makanan terbaik untuk ibu hamil. Tentunya sore hari ini bersama Dr. Pamela Stephanie Sidarta SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Pamela. Selamat sore juga untuk semua sahabat K Radio di luar sana yang dengan semangat ikut mendengarkan. Bener banget, karena terutama ibu-ibu hamil ya lagi nunggu-nunggu nih sebenarnya makanan terbaik buat mereka tuh apa aja gitu kan dok ya. Kayak kita akan bahas-bahas sampai jam 5 sore nanti ya. Sebelumnya kabar baik? Baik sekali, Luar biasa ya. Udah terbiasa sama Jember ya dok ya? Sudah bulan? Lumayan. Oke. Sudah mencicipi beberapa kuliner juga. Wih, mantap. Nah, terinspirasi dari kuliner itu, jadinya pengen nih ngebahas tentang makanan yang terbaik buat ibu hamil. Bener, karena udah nyicip-nyicipin, coba dicocokin lagi nih. Kira-kira ibu hamil boleh nggak makanan-makanan kayak gini ya dok ya? Baiklah, selain Dokter Pamela, sore hari ini juga ada tim marketing communication Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini yang hadir di studio ada Mbak Galuh. Sore Mbak Galuh. Sore Mas Ihsan. Sehat-sehat ya Mbak Galuh ya. Alhamdulillah sehat Mas. Iya, ini akhir tahun ya Mbak Galuh. Kalau ketemu sama Mbak Galuh bawaannya selalu aja pengen nanya target. Ya itu kan, yang namanya akhir tahun menanti liburannya juga ya. Iya. Tapi gimana caranya harus bisa memenuhi kewajiban dulu nih Mbak Galuh ya. Benar. Tapi ada rencana libur akhir tahun mungkin nanti tahun ini udah ngambil? Rencana liburan belum ada sih. Belum liburan ada ke ya? Siloam aja lah. Oke, baiklah. Gimana? Nah, kita langsung aja nih ngomongin soal makanan untuk ibu hamil. Seberapa pentingnya nih dok untuk memilih makanan buat para bumil ini? Kalau soal penting dan enggaknya itu tergantung masing-masing ya. Jadi kalau sekarang ini slogan yang lagi trending itu ada yang mungkin yang udah pernah dengar ya. You are what you eat. Oke, you are what mungkin you udah eat. pernah dengar dong Yes, sebelumnya. benar. Nah, tapi kalau untuk ibu hamil, you and your baby are what you eat. Oke. Jadi karena sebenarnya adalah makanan yang kalian makan selama kehamilan itu sangat penting dalam menentukan kesehatan dan perkembangan janin Anda, baik selama di dalam kandungan maupun nanti di kemudian hari di saat janin itu sudah misalnya sudah lahir dan jadi bayi dan bertumbuh ya, sudah dewasa, itu juga ternyata menentukan kesehatannya di masa mendatang. Jadi semasa dari kandungan itu menentukan sekali. Dan mungkin kalau teman-teman sahabat-sahabat di luar sana mungkin sudah sering mendengarkan istilah penyakit kencing manis ya, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker ya, yang dulunya itu masih jarang dan biasanya mengenai usia-usia tua ya, lansia ke atas. Nah sekarang ini penyakit-penyakit tersebut ternyata sering dialami di usia muda, bahkan remaja-remaja sudah ada yang kena kencing manis ya, hipertensi. Itu ternyata setelah diteliti berpengaruh dari pada saat kehamilan. Jadi ibunya nanti apakah nutrisinya bagus, seimbang, sehat, itu nanti akan menentukan. Dan faktanya lagi ya, ini fakta yang menarik adalah ternyata janin itu bisa merasakan makanan yang dimakan ibunya. Gitu ya, rasanya gitu ya. Jadi berbagai variasi, lalu rasa, jenis makanan yang bervariatif dan banyak variannya ya, itu ternyata ikut dirasakan si janin juga. Nah nanti itu akan berkaitan dengan bagaimana nanti si janin atau si anak itu tersebut ketika sudah besar, dia akan menentukan makanan apa yang dia senangi, rasa apa yang dia senangi, itu preferensi rasa, selera. Nah makanya mungkin kan kalau ibu-ibu supermarket yang sudah punya anak itu suka galau gara-gara anaknya memilah-milah makanan. Nah ternyata sebenarnya adalah mungkin pada saat hamil ibunya juga memilah-milah makanan. Jadi pada saat bayinya tuh lahir ya dan bertumbuh sebagai balita, dia pun tidak terbiasa dengan makanan dan rasa yang baru dicicipinya, karena pada saat dia dikandung juga dia nggak pernah ngerasa rasa makanan yang itu. Iya, itu yang makanya anak-anak kecil bahkan bisa sampai dewasa juga ya. Mereka itu pilih-pilih. Mbak Galuh gimana? Tim yang pilih-pilih atau tim yang pasrah gimana? Aku apa aja dimakan ya. Apa aja dimakan, berarti bagus ya dok ya waktu ibu ya lagi mengandung. Pemakan segala berarti.
Jadi kita tadi udah tarik garisnya ya, you and your baby are what you eat ya Sobat K. Beda ketika kita sendirian ya, Mas. Itu cuman bilang you are what you eat aja, tapi ini karena ibu hamil ada janin ya di dalam. Betul ya dok ya. sekali. Dan janin ini ternyata bisa merasakan loh makanan dari ibunya Sobat K. Selain itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Pamela, kalau ternyata apa yang kita makan nantinya akan berpengaruh juga pada saat bayi sudah tumbuh ya. Betul. Mengenai selera makannya ya dok ya. Nah ini semua makanya kalau kita bilang penting ya dok ya, jadi ya memilih makanan ya untuk ibu hamil Sangat penting. sangat penting sekali. Silakan Sobat K, kalau Anda ada pertanyaan, gak usah sungkan-sungkan, langsung aja chat ke WhatsApp 0811 378 1029. Terutama mungkin buat Anda calon ibu hamil atau Anda yang mungkin sekarang sudah berstatus sebagai ibu hamil, boleh. Tapi buat Anda-Anda yang mungkin masih belum menikah juga nggak apa-apa, sekalian ini bisa menjadi referensi terbaik kan buat Anda. Silakan chat ke 0811 378 1029. Nah setelah kita tahu pentingnya Dokter Pamela, makanan apa nih yang bisa membuat janin dan ibu hamil itu sehat? Prinsipnya adalah kita harus milih makanan itu yang tinggi nutrisi, bukan tinggi kalori. Oke. Ya, jadi kaya nutrisi bukan kaya kalori. Jadi kalau misalnya kita kan sangat-sangat beruntung ya di Indonesia ini varian makanan sangat banyak ya. Sayur-sayuran, buah-buahan itu juga sangat banyak variannya. Jadi misalnya seperti gandum, jagung, oat, lalu beras merah. Kalau untuk sayur-sayuran, hampir semua sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, berwarna terang ya, misalnya pokcoy, sawi, lalu makanan protein ya, tinggi protein seperti daging, lalu ayam, ikan. Kalau untuk produk-produk susu juga yang bagus itu misalnya yogurt ya. Kalau untuk cemilan, pilih cemilan yang kacang-kacangan ya. Ya, kacang-kacangan memang walaupun tinggi kalori tapi dia nutrisinya sangat banyak gitu. Yang disebut sebagai tinggi kalori berarti belum tentu berbahaya juga ya dok ya? Iya. Kalau kayak kacang-kacangan itu ya? Jadi selalu kita seimbangkan antara nutrisi yang dikandungnya apakah variasinya cukup banyak dan cukup kita butuhkan dengan kalorinya itu sendiri. Jadi misalnya kita terlalu banyak makan yang tinggi kalori, sementara nutrisi yang terkandung vitamin-vitamin, mineral ya, zat-zat gizinya itu minimal gitu. Jadi kita bawanya kan tinggi kalori tapi rendah nutrisi. Gitu. Yang selama ini mungkin kadang kita juga nggak sadar ya, makanan-makanan yang kalorinya tinggi, padahal nutrisinya rendah. Kita Jadi harus membaliknya ya berarti ya sekarang ya. Benar sekali. Jadi makanan yang terlalu manis atau minuman terlalu manis, soda ya banyak soda-soda. Boba-bobaan gitu juga. Iya, betul sekali. Krim-krim. Ya. Dessert, terus bahkan yogurt yang terlalu berasa yang bervariasi. Sekarang kan banyak yogurt tapi kan diberikan variasi dan rasa dengan tingkat gula yang cukup tinggi ya. Makanan yang digoreng, gorengan ya, makanan olahan itu semua sebenarnya kurang bagus karena dari segi nilai gizinya dia nutrisinya minimal tapi kalorinya tinggi semua. Gitu. Berarti akan menentukan cara pengolahannya juga ya dok? Iya, sangat menentukan juga nanti. Baiklah. Kemudian dalam satu piring nih, kita kan mengenal kalau dulu 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Tapi sekarang lebih ke isi piringnya ya. Nah gimana nih buat isi piring yang sehat buat ibu hamil? Jadi saya tetap patokan ke 4 sehat 5 sempurna ya, yang istilahnya kita ini sudah terbiasa gitu ya, dari zaman kecil kita sudah diajar makanlah 4 sehat 5 sempurna. Nah tapi yang saya mau tekankan adalah 4 sehat 5 sempurna itu proporsinya atau porsinya seperti apa yang baik gitu. Jadi memang yang kita ketahui ya 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari makanan pokok ya. Jadi makanan pokok seperti karbohidrat ya, mulai dari nasi, jagung, kentang, mie, roti, ya itu semua masuk makanan pokok. Nah, yang direkomendasikan atau yang disarankan untuk ibu hamil ya, istilahnya yang rendah kalori tapi tinggi nutrisi ya, salah satunya seperti yang whole grain ya, seperti beras merah, jagung, lalu kentang. Roti-rotian, kalau roti-roti gandum itu sangat juga disarankan. Sangat disarankan untuk menghindari berbagai makanan yang
namanya refined carbs ya. Itu artinya seperti kayak kue-kue, jajanan, Iya, yang udah pastry. diolah-olah itu Iya, ya. makanan olahan yang manis lah gitu. Oke. Baik. Jadi kalau di sini kan banyak nasi jagung Iya, ya. Saya benar. saya sangat senang melihat nasi jagung ternyata trending di sini. Iya, iya. Itu salah satu pilihan karbohidrat yang cukup baik baik. ya Iya. untuk para ibu hamil Nah, ya. setelah kita ketahui makanan pokok ya, yang biasanya sih mostly karbohidrat ya isinya, walaupun memang kita harapkan juga ada seratnya, ada Oke. sedikit proteinnya, tapi memang untuk makanan pokok mungkin yang kita terbiasa ada karbohidrat. Gitu. Nah, masuk kedua dari 4 sehat 5 sempurna adalah lauk. Oke. Ya. Nah, lauk itu biasanya kita seringkali cuma berpikir bahwa protein atau sumber protein dari lauk itu adalah harus yang hewani ya, tidak nabati. Ternyata setelah dilakukan penelitian ya, ini memang penelitiannya basicnya di luar negeri ya. Jadi memang kan kalau kita lihat pola makannya luar negeri itu lebih banyak yang daging-daging. Iya, betul. Jarang mereka itu makan tahu tempe. Nah, syukurnya kita di Indonesia ini sangat diberkati dengan Iya, makanan-makanan yang tinggi protein nabatinya ya. Dan itu mudah sekali kita dapat. Mungkin kalau di luar negeri mau cari tempe susah gitu kan. Iya, Kalau di mahal sini. juga katanya ceritanya ya. Iya. Nah, keuntungannya kita di sini dan syukurnya adalah kita di sini ada tahu tempe, di Oke. sini juga penghasil edamame ya. Betul. Nah, itu juga sangat bagus. Lalu sumber protein nabati lainnya tuh seperti buncis, air cheese, kacang polong. Ini protein nabati ternyata baru iya, tahu nih. Oke. kacang-kacangan, kacang merah, kacang polong ya. Walaupun memang sumber protein nabati ini dia tidak bisa menggantikan juga hewani ya, tetap Oke. disarankan juga untuk memakan protein Protein hewani ya, misalnya ikan, telur, daging ya, seafood ya, itu sangat bagus juga. Cuma istilahnya seimbangkan. Jadi jangan hanya cuma daging-daging ya, lebih mungkin sekali-sekali makan tahu tempe Iya. gitu. Atau misalnya kacang-kacangan gitu dikombinasikan. Ya. Oke, kalau misalkan porsinya enaknya gimana nih? Protein nabatinya berapa persen? Protein hewaninya berapa persen? Mungkin yang bagusnya itu, Dok. Oke, ini kita ngomongin tentang isi piring dulu ya. Oh, boleh. Nah, nanti kita baru ngomongin tentang berapa banyak sih Bagiannya ya. bagiannya, Oke, pembagiannya gimana nih antara karbohidrat, protein, lemaknya ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah lemak ya. Lemak itu jadi bisa kita dapatkan sih memang dari banyak sumber ya, mau dari hewani juga dapat ya, dari minyak nabati juga dapat ya, tapi yang disarankan itu adalah penggunaan monounsaturated fats, artinya yang seperti olive oil ya. Olive oil itu minyak zaitun ya, minyak Benar, zaitun, minyak canola zaitun. oil ya, dan itu pun memang harus dibatasi juga, jangan kebanyakan juga ya, tergantung nanti kembali ke proporsinya. Jadi selain minyak-minyakan itu sebenarnya ada sumber lemak nabati yang sehat juga ya. Jadi misalnya yang tadi saya sebutkan kacang-kacangan ya, kacang tanah, kacang walnut, terus kacang kedelai, seperti kacang mete ya, itu juga sangat tinggi untuk lemak nabatinya dan itu sangat baik mengandung omega 3 ya, yang bagus untuk perkembangan janin juga. Ada DHA, EPA, mungkin ibu-ibu udah lebih tahu lagi apa itu DHA, EPA gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sayuran ya, dalam 4 sehat 5 sempurna ada yang ketiga adalah sayuran gitu. Sayuran apa? Sayuran yang berwarna terang, apakah hijau gelap gitu ya, atau misalnya wortel yang terang, orange, atau jagung gitu, bayam. Cabai juga mungkin ya. Apalagi orang yang suka pedes-pedes nih ya. Lalu untuk sumber kalsium juga biasanya bisa didapatkan juga dari sayuran ya. Jadi seperti buncis, lalu bayam gitu ya, kale. Untuk buah-buahan seperti alpukat, pepaya, pisang, dan berbagai macam lah buah-buahan yang ada di sini ya. Lalu selain itu yang kelima ya, 4 sehat 5 sempurna adalah susu. Susu ini bukan hanya dari susu sapi ya. Sekarang udah banyak sekali varian susu, susu soya, susu almond ya, susu dari oat milk. Terus olahannya juga bisa keju, yogurt gitu. Dan yang paling penting adalah minum ya, minum air Airnya ya. putih.
Jangan minum yang lain. Boba-bobaan ya, trennya orang zaman sekarang itu loh Ya, biasanya. minum minimal ya 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Oke. Ya. Baiklah, mungkin kita akan lanjut lagi nanti dok ya. Oke. Setelah ini Ini sesaat pembagian lagi. ini ya jatah Betul, gitu ya, biar yes. mereka nggak bertengkar di dalam Iya. piring kita ya. Biar semuanya bisa jadi satu nantinya ya, bisa adil nanti. Tetap di BTS, berbagi tips sehat.